Bayangkan situasi di bulan Mei 1945. Jerman Nazi baru saja menyerah kalah. Sekutu meraih kemenangan mutlak di Eropa. Warga di berbagai negara turun ke jalan untuk merayakan momen bersejarah ini. Tentara Amerika dan Soviet saling berpelukan saat bertemu di Sungai Elbe. Perang paling mematikan dalam sejarah manusia akhirnya selesai. Di waktu yang sama, di London, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill duduk di ruang kerjanya. Asap cerutu memenuhi ruangan tersebut. Matanya menatap tajam ke arah peta Eropa. Dia mengamati pergerakan pasukan Uni Soviet secara saksama. Tentara Merah asuhan Joseph Stalin kini menguasai wilayah daratan yang sangat luas, membentang dari Berlin hingga seluruh Eropa Timur. Churchill merasa posisinya sangat terancam. Dia memandang Stalin dan kekuatan militer Soviet sebagai bahaya nyata bagi keamanan dunia barat. Situasi ini mendorongnya untuk memanggil para jenderal militer Inggris. Dia memberikan instruksi spesifik untuk menyusun sebuah rencana operasi rahasia. Rencana ini diberi nama sandi Operation Unthinkable. Target utamanya adalah melancarkan serangan militer dadakan terhadap Uni Soviet. Churchill secara sepihak menetapkan tanggal 1 Juli 1945 sebagai hari H penyerangan tersebut. Operasi militer ini disusun murni berdasarkan perhitungan strategis dan ketakutan akan dominasi komunis. Churchill berambisi mengusir pasukan Soviet dari wilayah Polandia. Dia bermaksud mengerahkan kekuatan bersenjata untuk memaksa Joseph Stalin menuruti kemauan politik Amerika Serikat dan Inggris. Jika rencana ini benar-benar dijalankan saat itu, Perang Dunia Ketiga akan langsung meletus, menyambung langsung kehancuran dari Perang Dunia Kedua. Sekarang, coba kamu perhatikan alasan mendasar kenapa ide ekstrem ini bisa sampai muncul di kepala Churchill. Gentlemen, observe this sector. We reinforce here immediately. Understood. Findings are secured. Good. Coordinate with the Allies. Mari kita mundur sedikit ke konferensi Yalta pada bulan Februari 1945 untuk memahami akar masalahnya. Tiga pemimpin besar, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, dan Joseph Stalin, duduk bersama membahas nasib Eropa setelah kekalahan Jerman. Stalin memberikan persetujuan tertulis untuk membiarkan negara-negara Eropa Timur mengadakan pemilihan umum yang bebas dan demokratis. Setelah kesepakatan itu, pasukan Soviet bergerak masuk membebaskan negara-negara tersebut dari Nazi. Di lapangan, militer Soviet langsung menempatkan tokoh-tokoh komunis lokal di posisi puncak pemerintahan. Uni Soviet mengambil kendali penuh dan mengamankan dominasi politik di seluruh wilayah Eropa Timur. Masalah Polandia menjadi alasan paling tajam bagi kekhawatiran Churchill. Inggris menyatakan perang pada tahun 1939 secara spesifik demi membela kedaulatan Polandia. Menjelang akhir perang, Uni Soviet mengambil alih wilayah negara tersebut. Pasukan Soviet melakukan tindakan brutal terhadap rakyat dan militer Polandia. Polisi rahasia Soviet mengeksekusi ribuan perwira militer Polandia di hutan Katyn. Saat pejuang perlawanan Polandia bangkit melawan pendudukan Nazi di Warsawa, Tentara Merah sengaja menghentikan laju mereka di pinggiran kota. Mereka membiarkan tentara Jerman menghabisi para pejuang Polandia tersebut. Setelah kelompok perlawanan hancur lebur, barulah pasukan Soviet masuk dan menguasai Warsawa dengan mudah. Churchill melihat serangkaian kejadian ini sebagai bentuk manuver politik yang kejam. Selain masalah wilayah, Churchill melihat langsung kekuatan fisik militer Soviet. Tentara Merah tumbuh menjadi kekuatan militer darat raksasa di benua Eropa. Mereka menempatkan jutaan prajurit dengan pengalaman tempur tingkat tinggi di Eropa Tengah. Barisan tank T-34 dan armada artileri berat mereka memenuhi garis depan. Sekutu menyadari mereka sedang berhadapan dengan mesin perang darat berukuran masif. Pasukan Soviet memiliki kapasitas personel dan persenjataan untuk terus bergerak maju menyapu sisa daratan Eropa Barat kapan saja. Perbedaan pandangan mendasar memperparah ketegangan ini. Negara-negara Barat menjalankan sistem demokrasi. Uni Soviet membawa ideologi komunisme dengan misi perluasan pengaruh global. Stalin menerapkan penyebaran pemerintahan komunis sebagai cara mengamankan batas wilayah negaranya dari serangan masa depan. Kehadiran jutaan tentara Soviet dengan ideologi ini di jantung benua Eropa memicu rasa terancam yang luar biasa bagi negara-negara Barat. Eropa Barat saat itu sedang dalam kondisi sangat rentan dan butuh waktu lama untuk memulihkan diri dari kehancuran total.
Semua faktor ini menumpuk di meja kerja Churchill. Dia merasa harus mengambil langkah drastis sebelum Soviet semakin kuat. Gentlemen, observe this sector. We reinforce here immediately. Understood. Planning are secured. Good. Coordinate with the Allies. Dokumen Operation Unthinkable memuat rincian operasional yang sangat rahasia. Churchill memberikan instruksi langsung kepada staf perencana militernya untuk menyusun skenario invasi ini. Tujuan utama operasi mencakup pemaksaan militer agar pasukan Soviet mundur dari wilayah Polandia dan pengamanan garis perbatasan darat Eropa secara keseluruhan. Dokumen ini menetapkan tanggal 1 Juli 1945 sebagai hari pertama penyerangan. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Inggris mendapat tugas melancarkan serangan kejutan besar-besaran menembus garis pertahanan Soviet di wilayah Jerman. Bagian paling kontroversial dari dokumen ini melibatkan tentara Jerman. Sekutu menyusun rencana khusus untuk mempersenjatai kembali sekitar 100.000 mantan prajurit Wehrmacht yang baru saja menyerah kalah. Rencana ini mengharuskan tentara Jerman bertempur berdampingan dengan pasukan Amerika dan Inggris untuk menahan laju kekuatan Soviet. Churchill mengasukkan opsi ini ke dalam dokumen sebagai pemenuhan kebutuhan logistik yang sangat mendesak. Setelah melakukan kalkulasi, para ahli strategi militer Inggris menyerahkan laporan penilaian yang suram kepada Churchill. Angka di atas kertas menunjukkan realitas lapangan yang memihak Uni Soviet secara telak. Rasio perbandingan pasukan darat Soviet melawan pasukan sekutu mencapai angka 3:1. Jumlah tank dan artileri Soviet jauh melampaui total kapasitas tempur darat sekutu di daratan Eropa saat itu. Para jenderal Inggris secara resmi melabeli rencana ini sebagai operasi militer yang mustahil dilakukan. Kekuatan logistik dan jumlah personel sekutu kalah jauh untuk bisa memenangkan perang darat berkepanjangan melawan mesin perang Soviet. Sekarang, coba kamu bayangkan rencana pada tanggal 1 Juli 1945 tersebut sungguh-sungguh dieksekusi. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan mendadak melintasi garis demarkasi di Jerman. Ribuan tank Sherman dan Churchill bergerak serentak menembus posisi pertahanan Soviet. Pasukan infanteri sekutu maju menembakkan senjata di bawah perlindungan artileri berat. Di pihak seberang, tentara Soviet sedang bersantai merayakan kemenangan mereka atas Nazi. Serangan dadakan ini memberikan keuntungan taktis awal bagi pihak sekutu. Pasukan Amerika dan Inggris memukul mundur barisan depan tentara merah beberapa kilometer ke arah timur. Kehancuran menyapu kam-kam militer Soviet secara instan pada pagi hari itu. Keunggulan pasukan sekutu hanya bertahan sementara. Panglima tertinggi Soviet, Georgi Zhukov, segera menyusun ulang formasi pasukannya. Dia mengerahkan jutaan tentara cadangan Soviet yang bersiaga penuh di wilayah Eropa Timur. Mesin perang raksasa tentara merah mulai bergerak membalas gempuran. Gelombang demi gelombang pasukan infanteri Soviet menyerbu posisi sekutu secara masif. Ribuan tank T-34 menerobos pertahanan Amerika dan Inggris dari berbagai sisi daratan. Pasukan sekutu kewalahan menghadapi kuantitas pasukan darat musuh. Rasio pasukan 3:1 di atas kertas berubah menjadi kenyataan brutal di medan pertempuran sesungguhnya. Pertempuran tank berskala raksasa meletus di dataran terbuka Jerman. Kota-kota Eropa yang sudah hancur lebur kembali menerima hujan peluru artileri tanpa henti. Pasukan darat Soviet mendesak pasukan sekutu mundur secara bertahap. Tentara merah mendominasi penuh pertempuran darat. Mereka memaksa tentara Amerika dan Inggris mundur hingga mendekati pesisir Prancis. Militer sekutu harus melakukan evakuasi darurat besar-besaran di berbagai pelabuhan Eropa Barat. Peristiwa pelarian di Dunkirk terulang kembali dengan jumlah korban jiwa yang jauh lebih tinggi. Sebagai penyeimbang dari kekalahan darat, militer Barat memegang kendali total di udara. Angkatan Udara Amerika Serikat dan Inggris mengerahkan seluruh armada pesawat pengebom berat mereka. Ratusan pesawat menjatuhkan ribuan ton peledak tepat di atas jalur logistik musuh. Serangan udara sekutu melumpuhkan fungsi jembatan, pangkalan militer, dan rute suplai utama Soviet. Pesawat tempur sekutu menguasai langit Eropa sepenuhnya. Serangan udara intensif ini berdiri sendiri sebagai penahan utama laju pasukan darat tentara merah. Kondisi peperangan mencapai titik kebuntuan yang ekstrim. Pasukan sekutu hancur di darat, sementara pasukan darat Soviet menerima gempuran maut dari udara.
Situasi kritis ini mendesak Amerika Serikat untuk mengeluarkan senjata rahasia terkuat mereka ke medan perang. Pada bulan Juli 1945, Amerika Serikat berhasil menguji coba bom atom pertama mereka di padang pasir New Mexico. Keberhasilan proyek Manhattan ini memberikan senjata pamungkas bagi militer Amerika. Kekalahan beruntun pasukan darat sekutu di daratan Eropa memaksa para petinggi militer di Washington mengambil keputusan strategis paling ekstrim. Bom atom menjadi solusi pemungkas di tengah keputusasaan. Senjata berdaya hancur masif ini pada awalnya bersiap membidik Kekaisaran Jepang. Kondisi kritis di benua Eropa memutarbalikkan target operasi secara total. Militer Amerika mengarahkan hulu ledak nuklir ini ke kota-kota utama Uni Soviet. Armada pesawat pengebom B-29 membawa bom atom ini terbang langsung menuju jantung kota Moskow. Ledakan nuklir meluluhlantakkan pusat komando militer dan pemerintahan Joseph Stalin dalam hitungan detik. Kehancuran ibu kota Soviet melumpuhkan rantai pasokan dan jalur komunikasi tentara merah di seluruh garis depan. Peperangan konvensional berubah wujud menjadi perang nuklir pertama dalam sejarah peradaban manusia. Efek berantai dari serangan mematikan ini menjalar langsung ke belahan bumi lain. Amerika Serikat menarik paksa seluruh sumber daya militer, kekuatan angkatan laut, dan suplai logistik dari teater Pasifik. Komando militer Amerika memusatkan seluruh daya gempurnya murni untuk menahan kehancuran di benua Eropa. Kekaisaran Jepang memperoleh celah waktu berharga untuk memulihkan diri. Militer Jepang membangun kembali kekuatan tempur mereka dan memperkuat garis pertahanan di berbagai pulau strategis Asia Pasifik. Perang di wilayah Asia berlangsung bertahun-tahun lebih lama dengan intensitas bentrokan bersenjata yang bertambah parah. Jutaan nyawa tambahan melayang sia-sia di front Pasifik akibat penundaan invasi darat sekutu. Skala kehancuran menyebar rata, membelah dunia menjadi dua medan pertempuran raksasa. Rencana militer ini mengunci Eropa dalam siklus kehancuran permanen. Medan tempur terus berkobar di seluruh penjuru benua. Program pembangunan kembali Eropa gagal berjalan. Penderitaan umat manusia bertambah parah dan memanjang sepanjang sisa abad ke-20. Keputusan Churchill menyimpan kembali dokumen Operation Unthinkable, menyelamatkan jutaan nyawa warga sipil dan tentara. Para pemimpin dunia akhirnya beralih menggunakan strategi diplomasi dan kebijakan pembendungan wilayah. Ketegangan militer skala penuh ini berubah bentuk menjadi persaingan intelijen dan politik global yang kita kenal sebagai Perang Dingin. Skenario Perang Dunia Ketiga urung terjadi pada tahun 1945. Sekarang, giliran kamu bersuara. Coba kamu tulis pendapat kamu di kolom komentar mengenai skenario sejarah alternatif ini. Pastikan kamu menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung terus Markas Kopral Gondrong. Kita akan bongkar taktik dan sejarah militer mengerikan lainnya di video selanjutnya. Tetap merapat dan sampai jumpa.